Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah ini. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita merenungkan sebuah penyakit hati yang dulu kita anggap sepele, padahal dampaknya sangat besar baik di dunia maupun di akhirat. Nah, penyakit itu adalah ghibah dan fitnah. Apa itu ghibah dan fitnah? Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, suatu yang jika orang itu mendengar ia tidak akan suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Nah, terus para sahabat menjawab nih, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang ia benci. Hadis riwayat Muslim. Lalu para sahabat bertanya lagi, bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar adanya? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika benar maka engkau telah menggibahinya. Nah, jika tidak benar maka engkau telah memfitnahnya. Dari hadis ini jelas ghibah dan fitnah adalah dua dosa besar. Nah, ghibah membicarakan keburukan yang benar, sedangkan fitnah menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Mengapa sih ghibah dan fitnah itu berbahaya? Nah, bahaya ghibah dan fitnah bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga menghapus amal kebaikan kita. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, yang artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjingi sebagian dari yang lain. Nah, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, bayangkan Allah menggambarkan ghibah itu seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Nah, itu artinya menjijikkan dan kejam perbuatan ghibah di sisi Allah. Sedangkan fitnah, saudara-saudaraku, lebih bahaya lagi. Dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ahrijuhum min haitsu ahrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi fa in qatalukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Nah, yang artinya bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Nah, jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, mengapa fitnah lebih kejam? Karena fitnah bisa menghancurkan nama baik seseorang, memecah belah keluarga, bahkan menimbulkan pertumpahan darah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. 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 Fitnah bisa tersebar begitu cepat, apalagi zaman sekarang, di mana satu postingan di media sosial bisa tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kayak misal terkadang nih ya, kayak tanpa sadar kita melakukan gibah hanya karena ingin berbagi cerita. Kayak misalnya, kamu tahu nggak si Fulan itu begini dan begitu. Padahal kita tahu kalau orang itu mendengar, ia akan tersinggung. Nah, inilah gibah. Nah, meskipun disampaikan dengan nada yang santai, tapi tetap dosa besar. Nah, begitu juga fitnah. Fitnah itu terkadang menyebarkan kabar yang belum pasti kebenarannya. Kita baca di media sosial lalu langsung meneruskan ke grup WhatsApp tanpa memeriksa apakah ini berita benar atau tidak. Padahal Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dianggap dusta bila ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Nah, artinya menyebarkan berita tanpa tabayun atau klarifikasi termasuk dosa besar dan bisa menjadi fitnah. Nah, dampak dari gibah dan fitnah itu, dampaknya ada 4 nih. Yang pertama, hati menjadi keras dan jauh dari rahmat Allah. Nah, yang kedua, hilang keberkahan dalam hidup. Nah, yang ketiga, rusaknya ukhuwah persaudaraan sesama muslim. Yang keempat, di akhirat amal kebaikan kita diberikan kepada orang yang kita gibahi. Nah, gitu. Nah, itu rugi banget untuk kita ya. Terus dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang tidak mempunyai dirham dan harta. Nah, Rasulullah bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia juga datang karena telah mencaci, memfitnah, dan menumpahkan darah saudaranya. Maka kebaikannya diberikan kepada mereka, dan jika kebaikannya habis, maka dosa mereka dibebankan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim.
Uzubillah min zalik ya, saudara-saudaraku. Semoga kita tidak termasuk orang yang demikian. Asyap, 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 asyap. Nah, di sini ada kisah teladan tentang bahaya ghibah. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar di mata manusia. Salah satunya karena tidak bersuci setelah buang air kecil, dan yang lainnya karena suka mengadu domba. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa ucapan dan gosip yang kita sebar bisa menyebabkan siksa kubur, meskipun dianggap ringan oleh manusia. Terus, bagaimana cara menghindari ghibah dan fitnah? Yang pertama, ada jaga lisan dan jari. Sebelum berbicara atau mengetik, pikirkan dulu, apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini perlu. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua itu ada tabayun. Tabayun itu klarifikasi. Nah, jangan langsung percaya atau menyebarkan berita sebelum jelas kebenarannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, yang ketiga itu ada gunakan lisan untuk kebaikan. Gunakan waktu dan ucapan kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan menasehati dengan lembut. Nah, yang keempat, perbanyak istighfar dan taubat. Jika pernah menggibahi seseorang, segera minta maaf kepadanya dan perbanyak amal soleh untuk menutup dosa tersebut. Nah, yang kelima itu biasakan berprasangka baik. Jangan mudah menilai orang lain. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama menjaga diri dari dosa ghibah dan fitnah. Ingatlah, lisan kecil bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jika tidak dijaga. Sebaliknya, jika digunakan untuk berkata baik, menjadi sebab masuknya kita ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari dosa lisan dan dari godaan untuk menggunjing dan memfitnah, dan semoga Allah menjadikan lisan kita hanya digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, Allahumma amin. Nah, sebelum ditutup, alhamdulillah ceramahnya kali ini udah selesai. Sebelum ditutup, saya ada pantun ya. Hari Senin bersih-bersih. Cakep. Pasang bendera biar berkibar. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Maaf jika ceramahnya panjang lebar. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cinta tantang